Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mohon tuntunan sila kepada Bhikkhu Sangha. Okasa ahang bhante te saranena saddhing pancasilang dhammang yacami anughahang katwa silang dheta me bhante dhutiyampi okasa ahang bhante te saranena saddhing pancasilang dhammang yacami anughahang katwa silang dheta me bhante tatiyampi okasa ahang bhante te saranena saddhing pancasilang dhammang yacami anughahang katwa silang dheta me bhante. Iyamahang wadamitang wadeta amabhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Amabhante. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adhinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapama dhattana weramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya majapama dhattana weramani sikkhapadang sammadiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti. Silena boga sampada. Silena nibbuting yanti. Tasma silang wisodaye. Amamhante. Sadu, sadu, sadu. Handamayang Buddhano satinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Viccacarana sampanno sukato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Sattha dewa manusanang buddho bhagawa
ติหันดมายังธรรมานุสตินายังกโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญโยหิติ หันดมายังสังฆานุสตินายังกโรมาเสโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตะปุริสปุคละ เอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตาคิเนโยอัญจลิกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ หันดมายังสัจจกิริยคตายโยกโรมาเสนาติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัฏเทนะสติเตโหตุสัพพะทานาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัฏเทนะสติเตโหตุสัพพะทานาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัฏเทนะสติเตโหตุสัพพะทา Selanjutnya meditasi yang akan dipimpin oleh Biku Sangha. Iya, mari kita mempersiapkan diri untuk bermeditasi. Duduk dengan santai, rileks, dengan postur sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Senyaman mungkin postur duduknya. Kemudian setelah mengambil postur yang rileks dan nyaman, kita mengambil objek cinta kasih, yaitu dengan mengulang di dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Terus diulang di dalam batin, meditasi diteruskan.
Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku, atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang dalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu, karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, Yaka mungkin mengambilnya. Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah, ketika timbunan kebajikannya habis. Semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita maupun perempuan. Dengan kebajikan yang dilakukan pada Cetia, pada Sangha, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu disebut telah dipendam baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti perbuatannya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain. Tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa
dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, dan pengikut segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksanaan kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekia yang bijak memuji Ia yang telah menimbun kebajikan. Sapi Sata Bawantu Sukitata, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya marilah kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Dan sebelumnya, mari bersama-sama kita membacakan permohonan Aradhana Dhammadesana yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Brahma Caloka Dipati Sahambati Atanjali Nivarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kacatika Isetu Dhamma
Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Kebajikan membuahkan kebahagiaan. Ibu Sangha yang saya muliakan, para Romo, Ramani yang saya hormati, para saudara-saudara yang berbahagia, baik yang berkumpul di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui media online pada saat acara ini berlangsung maupun melihat dokumentasi acara ini setelah selesai. Satu kebahagiaan kita bisa bertemu di dalam acara Sanggadana di masa Katina yang dilaksanakan oleh Wihara Buddha Sasana Jaya. Pada hari ini, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Saudara-saudara, saya perlu menyebutkan tanggal 23 Oktober 2022 karena 46 tahun yang lalu, pada saat tanggal 23 Oktober tahun 1976, Sangga Theravada Indonesia berdiri. Saudara-saudara, perjalanan Sangga Theravada Indonesia yang selama 46 tahun, kalau menurut usia manusia, mungkin sudah cukup lama. Tapi kalau menurut ukuran organisasi, apalagi dibandingkan dengan usia Dharma yang sudah ribuan tahun, maka 46 tahun belumlah terlalu lama. Bagaimanapun juga, Sangga Theravada Indonesia bisa bertahan sampai saat ini 46 tahun adalah karena dukungan, perhatian dari Anda semua. Salah satunya adalah ketika Anda datang mempersembahkan Sanggadana di masa Katina seperti saat ini. Saudara-saudara datang dan membawa persembahan sebetulnya adalah Anda mendukung kehidupan kebikuan, otomatis Anda melestarikan Sangga dan otomatis melestarikan Dharma. Oleh karena itu saudara-saudara, Sangga ini tidak bisa berdiri sendiri. Sangga ini, kelompok para biku hanya bisa bertahan ketika para umat Buddha, para simpatisan Buddhis dari manapun datangnya memberikan dukungan. Tentu wihara dengan berbagai pembinaannya menjadi satu sarana untuk mempertahankan Dharma. Dan perhatian Anda yang hari ini ditunjukkan dalam Sanggadana di masa Katina, kiranya bukan menjadi akhir segalanya, tetapi justru akan terus berlanjut untuk waktu-waktu mendatang, sehingga usia Sangga Theravada Indonesia
akan menjadi lebih lama lagi. Saudara-saudara, di dalam rangka ulang tahun Sangga Theravada Indonesia yang ke-46 ini, kita juga kehilangan 2 orang biku. Yang mungkin sebagian di antara Anda sudah tahu, mungkin juga sudah Anda kenal, yaitu Bante Silaguto Mendiang yang telah menjadi biku selama 14 puasa, dan Bante Adi Cayo yang telah menjadi biku selama 7 puasa. Beliau pada waktu hari Sabtu yang lalu, 15 Oktober 2022 mengalami musibah di jalan tol, sehingga beliau berdua wafat. Dan sampai saat ini masih ada Bante Sadawiro yang di rumah sakit dengan seorang samanera. Saudara-saudara, tentu kehilangan biku bagi kita menjadi kehilangan yang cukup besar, karena jumlah biku di Sangga Theravada Indonesia juga tidak terlalu banyak. Baru sekitar 100 lebih sedikit. Sehingga kalau 2 orang dari 100, ini sudah 2%. Cukup besar. Ya, nah, karena itu tentu kita sebagai seorang umat Buddha melihat kepergian para biku itu, walaupun di dalam batin ini ada rasa kehilangan, tetapi kita mendoakan beliau dimanapun saat ini berada, semoga berbahagia. Saudara-saudara, kalau tadi kita membahas tentang peranan Anda di dalam pelestarian Dharma, yaitu Anda datang mengikuti acara Sanggadana di Masa Katina yang merupakan salah satu hari besar di dalam agama Buddha. Dan Sanggadana ini berbeda dengan ketiga hari besar agama Buddha lainnya. Kalau ketiga hari raya yang lain, yaitu Magha Puja, kemudian Waisakha Puja dan Asada Puja, Anda datang duduk diam dengar, selesai pulang. Tetapi Katina, Anda datang duduk mendengar Dharma dan Anda melakukan aktivitas, yaitu mempersembahkan Sanggadana yang tidak dilakukan pada 3 hari raya yang lain. Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita mengingat prosesi, yaitu persembahan Sanggadana ini, maka kemudian kita lalu merenungkan bahwa Sanggadana ini adalah mengingatkan kita untuk melakukan kebajikan. Minimal di dalam 1 tahun kita diingatkan melakukan kebajikan. Walaupun diharapkan sepanjang tahun, sepanjang usia kita melakukan kebajikan. Tetapi minimal kita diingatkan. Hal ini sama dengan Anda misalnya memperingati kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus kita mengadakan upacara bendera, kemudian mengingat perjuangan para pahlawan yang telah mendahului maupun yang masih hidup sampai saat ini. Setahun kita melakukan upacara peringatan kemerdekaan ini sekali.
Tetapi bukan berarti setelah itu tidak diingat atau sebelum itu tidak diingat. Kita sepanjang tahun tetap mengingat perjuangan para pejuang yang sudah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian Anda tentu juga ingat ada peringatan Hari Ibu misalnya. Ada peringatan Hari Ayah, ada peringatan Hari Guru, dan masih banyak lagi peringatan-peringatan semacam itu setahun sekali. Tetapi ingat, semua peringatan-peringatan itu hanya mengingatkan Anda sekali, supaya Anda laksanakan sepanjang waktu, sepanjang tahun, tanpa kenal berhenti. Jadi misalnya, Hari Ibu, tanggal berapa tuh? 22 Desember. Pada saat Hari Ibu itu biasanya ada yang bernama maskara ke ibunya, ada yang ibu saya pijiti. Nah, ini ibu-ibu mengalami itu enggak nih waktu Hari Ibu? Mengalami ya, dipijiti sama bapaknya, sama anak-anaknya, kemudian dicuci kakinya, dibilas mukanya, ya kan? Dikeramasi rambutnya dan lain sebagainya. Lalu mungkin anak-anak bernama maskara di depan ibu-ibu. Tapi tentu bukan berarti penghormatan kepada ibu itu hanya tanggal 22 Desember itu saja. 21, ibu jangan macam-macam. Belum tanggal 22. Kalau besok baru boleh macam-macam. Sekarang jangan. Kan tidak seperti itu. Ibu jangan macam-macam. 22-nya sudah kemarin. Sekarang sudah 23. Kan juga tidak begitu. Sepanjang waktu kita mengingat kebajikan ibu, pengorbanan ibu, dan kita menghormati ibu. Tetapi ada satu hari dalam setahun khusus untuk mengingatkan. Demikian pula dengan Bapak, hari Bapak, ya, hari guru, dan lain sebagainya. Ini di sini banyak guru-guru, tentu juga ingat ada hari guru dan sebagainya. Demikian pula dengan Sanggadana di masa Katina. Memang hanya sekali setahun. Tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kita ini perlu melakukan kebajikan sepanjang waktu. Karena kebajikan itu yang akan membuahkan kebahagiaan untuk kita. Di dalam Dhamma sudah disampaikan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita panen. Menaburkan benih kebajikan akan membuahkan kebahagiaan. Kalau kita melakukan hal yang buruk, akan memetik juga penderitaan. Jadi kita lalu diingatkan sekarang, waktu Sanggadana di masa Katina ini kita diingatkan, ayo kita berbuat baik, ayo berbuat baik. Kita sudah banyak tahu tentang perbuatan baik, karena kita sudah mengikuti berbagai tahun, sebanyak tahun melaksanakan Sanggadana di masa Katina, bahkan kadang-kadang dalam satu tahun pun bisa berkali-kali kita melakukannya. Di wihara A, di wihara B, di wihara C, dan seterusnya. Sekarang pada kesempatan ini, mungkin kita perlu mempelajari bersama. Apakah perbuatan baik yang akan mempunyai nilai tinggi di dalam Dharma? Karena mungkin Anda bisa mempersembahkan dana ini dengan mudah dalam setiap wihara-wihara waktu mengadakan acara. Tetapi ada beberapa hal yang kita perlu miliki supaya apa yang Anda bawa, supaya apa yang persembahkan memberikan manfaat yang terbesar. Bukan untuk sangga, tetapi sesungguhnya untuk si pelaku sendiri, yaitu Anda. Sangga adalah kesempatan Anda berdana, tetapi sebetulnya kebahagiaan adalah milik si pelaku, yaitu milik Anda sendiri. Saudara-saudara, kerelaan atau kebajikan yang Anda lakukan
Hal yang harus Anda miliki pertama, kalau mau nilainya sempurna, kalau nilainya mau lebih baik daripada sebelumnya, yaitu Anda perlu memiliki keyakinan. Jangan pernah meragukan manfaat kebajikan. Saudara-saudara, ketika Anda mempersembahkan sanggadana ini, maka yang pertama Anda miliki adalah bahwa saya punya keyakinan bahwa dana sangga ini akan bermanfaat untuk kehidupan kebikuan. Keyakinan itu yang Anda miliki karena itulah yang akan kembali pada diri kita. Kadang-kadang kan kita lalu berpikir, ini beberapa waktu yang lalu, saya masih awal-awal menjadi biku itu. Ada orang mengatakan, kalau tiap kali sanggadana terus seperti ini kan, kalau dulu ya masih sebelum pandemi sekolah kan banyak ya ke tempat mana begitu. Ini kan semua pada dana jubah nih. Terus jubahnya ini untuk apa ya? Rasanya bikunya kan cuma 100. Sekali ngumpulkan jubah bisa 50, bisa 60 itu baru 1 wihara. 2 wihara, 3 wihara, ratusan jubah ini untuk apa? Nah, itu ada seperti itu. Kemudian ada kebutuhan sehari-hari, misalnya sikat gigi dan odol misalnya. Nah, ini wihara di sini kan bikunya hanya 2 atau 1 orang. Odol segitu banyak itu untuk gosok gigi dari pagi, siang, sore, malam nggak kumur aja sampai Katina mendatang nggak habis. Giginya yang untuk gosok gigi habis. Loh, Anda tahu pasta gigi itu sebetulnya barang kasar. Anda kalau pegang pasta gigi kemudian Anda gosokkan di tangan, itu seperti ada kerikilnya loh. Makanya kalau dulu nenek moyang kita kan pakai pasir atau botol, lempung putih, ya bolehlah botol yang sering. Kadang-kadang pakai areng. Jadi waktu senyum, ada item-itemnya. Nah, itu kan kayak pasir gitu. Kalau Anda punya barang yang mungkin dari stainless, keran, mungkin kadang stainless itu kan kena air dan lain sebagainya karena ada jamurnya. Anda gosok pakai odol itu. Bersih. Sekarang gigi Anda gosok pakai odol. Gigi Anda ini kalah kuat sama stainless. Kalau nggak percaya, diadu. Sama sendok stainless saja. Bisa rompal giginya. Jadi sekarang odol segitu banyak. Rompal giginya. Nah, tapi kok giginya para Bante utuh. Ah, ini pasti odolnya kemana nih? Nah ini kadang kemudian orang tanya, odolnya kemana? Anduk juga gitu, banyak bawa anduk. Anduk segitu banyak untuk mandi gosok terus sampai kapalan punggungnya. Anduknya ndak habis-habis sampai Katina lagi. Nah kemudian kadang kita lalu tanya untuk apa? Padahal kalau kita para biku itu sudah tahu jalurnya. Kadang ini jubah-jubah ini kita kasih untuk Pak Baja sama Nera lah, di mana. Kemudian juga odol dan lain-lain ini kita bisa danakan untuk mereka yang membutuhkan dan lain sebagainya. Banyak sekali, termasuk anak wihara juga kita kasih juga. Jadi bukan hanya, ini hanya bantenya, anak wihara nggak boleh. Anak wihara ya punya gigi loh. Ya perlu sikat gigi juga. Nah, jadi itu pasti kita sudah proses semua. Nah, saudara-saudara, pada saat kita memberikan persembahan, kita punya keyakinan adalah pada kebajikan itu. Bahwa saya berbuat baik, buahnya pasti kembali ke saya. Masalah dia mau ngapain, itu urusannya dia.
Itu misalnya kalau sekarang kan tadi saya ingatkan tentang Sanggadana di masa Katina. Tetapi kan itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa sepanjang waktu kita itu harus berbuat baik. Nah, kadang kita berbuat baiknya kan kepada misalnya di perempatan jalan ada pengamen. Kemudian kita berbuat baik, ada yang ngamen dan kita berbuat baik. Waktu kita berbuat baik, kadang-kadang dibarengi dengan ketidakyakinan. Ini nanti untuk apa ya? Ini kalau ada 3 kendaraan, semua ngasih 2.000, ini 3 kendaraan 6.000. Ini 1 kali lampu merah. Nah ini kalau ada 5 kali lampu merah, 3 kendaraan 2.000, 30.000. Kalau 30.000 itu setengah jam. Kalau 1 jam 60.000. Daripada saya kerja nyangkul, enak nyanyi-nyanyi di perempatan jalan ya. Nah ini keraguan kita yang membuat kebajikan itu berkurang nilainya. Tapi sekarang saya mau berbuat baik, sudah buahnya adalah untuk saya sendiri. Masalah dia mau menyalahgunakan, mau untuk apa, itu urusannya dia. Kalau saya mau beri, ya beri. Kalau saya tidak mau beri, ya tidak usah pikir yang jelek-jelek. Supaya saya tidak menanam karma buruk di dalam pikiran saya. Apalagi saya menghasut orang lain berbuat tidak baik. Saudara-saudara, di dalam Dharma disampaikan, kalau Anda menghalang-halangi orang berbuat baik, misalnya mau berdana Katina, saya mau mempersembahkan jubah, sudah usah, jubahmu ini tidak kepake, tidak usah. Apa yang terjadi di dalam Dharma disampaikan, ketika Anda menghalang-halangi orang berbuat baik, maka Anda melakukan 3 kesalahan sekaligus. Jadi berlipat kesalahannya itu. Nomor 1, kita berpikir negatif. Kita berpikir buruk, nggak usah berbuat baik. Berpikir buruk, karma buruk lewat pikiran. Nomor 2, menghalang-halangi orang berbuat baik itu juga karma buruk. Jadi akhirnya dia tidak jadi berbuat baik. Itu karma buruk yang kedua, yang kita miliki juga. Yang ketiga, orang yang mestinya menerima kebajikan itu akhirnya batal. Itu ya karma buruk lagi, yang mestinya dia punya karma baik, sekarang dibatalkan. Karma buruk ketiga. Jadi sekali kita melarang orang berbuat baik, 3 karma buruk kita terima langsung. Jadi kita renung baik-baik nih. Sering tidak melarang orang berbuat baik. Ingat baik-baik. Sebaliknya kalau kita mendorong orang berbuat baik, 3 karma baik langsung kita dapatkan. Ayo kita berbuat baik. Enggak mau. Yo berbuat baik. Nah kita berpikir baik, karma baik. Dia mestinya tidak berbuat baik, tapi sekarang kita ajak berbuat baik. Maka dia punya kesempatan berbuat baik, kita memiliki karma baik yang kedua. Kemudian orang yang menerima kebajikan itu, mestinya tadi belum menerima, sekarang karena kita ngajak, dia menerima. Karma baik lagi, 3 kebajikan kita miliki sekaligus. Nah karena itu saudara-saudara, kita harus dorong terus orang berbuat baik. Karena keyakinan kita, kebajikan itu pasti kembali diri kita. Kita juga terus mendorong diri kita untuk berbuat baik. Manapun kita pergi, setiap waktu, setiap langkah. Itu nomor 1 berbuat baik dengan keyakinan. Apakah Anda sudah memiliki keyakinan itu? Bukan hanya waktu Sanggadana saja ya, tapi setiap hari Anda lakukan itu. Kalau Anda sudah memiliki, bagus. Anda sudah punya 1 unsur perbuatan baik yang sempurna. Yang kedua, melakukan perbuatan baik itu harus dengan perilaku yang hormat, santun,
Anda bisa bayangkan kalau Anda dikasih makan, diuncal dilempar. Ih, makan. Walaupun itu lemper. Mau makan lemper. Makan. Apa ya kita enak digitukan? Ya kan? Terus nanti lempernya pas ditangkap merusut. Aduh, belum 5 menit. Getuk, dilempar. Kan ya enggak pantas. Kalaupun kita mau berbuat baik, saya yakin ini lemper ini mesti dia makan. Tapi cara melemparkan, cara memberikannya itu tidak dengan sopan, tidak dengan hormat, sekalipun itu kepada anak kecil. Maka sesungguhnya itu mengurangi nilai kebajikan yang harusnya kita miliki. Karena itu kita di dalam Dhamma pada saat persembahan Sanggadana di masa Katina ini kita serahkan dengan tangan 2. Kan kita punya 2 tangan, jadi tangan 2. Jangan tangan 1. Tangan 1, tangan kanan. Ya baik juga, tapi kenapa enggak tangan 2? Nah, kalau tangannya cuma 1, yang kiri cuma, ya enggak apa-apa, tangannya memang 1. Ya, nah, itu boleh. Tapi pokoknya kita melakukan yang baik, persembahan yang baik. Bahkan penghormatan ini juga bentuknya dibungkus dengan rapi. Ya, dana yang Anda persembahkan itu dibungkus dengan rapi, tidak diuwel-uwel. Itu dibungkus dengan baik. Nah, itu bukan hanya waktu Sanggadana, tapi di kehidupan sehari-hari Anda juga melakukan itu. Tiap kali Anda memberikan kepada tetangga Anda, tiap Anda memberikan sesuatu kepada orang tua Anda, tiap Anda memberikan sesuatu kepada putra-putri Anda, memberikan sesuatu kepada murid Anda, memberikan sesuatu kepada teman-teman Anda, berikanlah dengan penghormatan. Sebagaimana Anda ingin dihormati, mulailah Anda juga menghormati orang lain. Sudah melakukan itu? Sudah ya? Punya keyakinan? Sudah. Dengan penghormatan? Sudah. Karena saya lihat, rapi-rapi semua ini. Jubahnya rapi, semuanya bagus. Saudara-saudara, yang ketiga. Kalau sudah dilakukan dengan keyakinan, dilakukan dengan hormat, sopan, maka kebajikan akan bernilai tinggi ketika Anda memberikan di waktu yang tepat. Itu kalau di dalam masyarakat dikatakan, kalau ada orang lapar ya dikasih makan. Kalau ada orang ngantuk, ya dikasih bantal. Jangan orang lapar dikasih sandal. Orang ngantuk dikasih. Jadi harus memberikan yang tepat waktu. Apakah tepat waktu itu pakai nogo dino, nogo tahun? Dino iki, dino apa ya? Minggu pagi. Wah, ini kudune ngedep kulon nih. Apakah perlu seperti itu? Tidak. Tidak perlu. Di dalam Dharma, hari baik adalah hari kesempatan kita berbuat baik. Jadi hari ini ketika ada kesempatan Sanggadana di masa Katina dan Anda memanfaatkan, maka Anda sudah melakukan kebajikan di hari yang baik. Kemudian tepat waktu. Karena pada zaman dulu dikatakan di dalam Dharma, riwayat Sanggadana itu adalah ketika para biku jubahnya memang sudah waktunya berganti. Sehingga mempersembahkan
jubah maupun keperluan lainnya. Dan ketika ini menjadi satu tradisi, tradisi untuk mengingatkan kita memberikan sesuatu itu tepat waktu. Nah, mulailah kita sekarang melihat kepada keluarga sendiri, mulailah kita melihat kepada teman-teman, tetangga, lingkungan kita, apakah yang mereka butuhkan supaya apa yang kita berikan itu menjadi tepat waktu. Kalau kita mau kirim makanan ke tetangga, kirimlah kira-kira jam makan. Jangan jam 1 malam. Gedok rumahnya, dikira nanti kita ya orang niatnya jahat, ternyata mau ngasih sebungkus nasi. Nasi campur tengah malam. Orangnya bangun ngantuk-ngantuk, ndelok. Oh ya terima kasih ya dikasih nasi campur, tapi kalau bisa mbok ya nunggu 5 jam lagi. Mbok ya jam 5, jam 6, ini jam 1. Saya baru tidur jam 12, ini jam 1 malam. Nunggulah nanti jam 5 gimana? Nah, tidak tepat waktu. Lu katanya Bante kan, pokoknya ini kesempatan berbuat baik ya sudah hari baik, ini saat yang baik. Iya, tapi ya jangan segitunya lah. Bagi kita jam 1 mungkin masih sore, bagi tetangga kita sudah tidur. Nah, jadi kita harus ingat baik-baik, ya memberikan manfaat itu harus yang tepat waktu. Wah ini kayaknya tetangga sudah lama nih nggak mendapatkan mangga dari rumah saya ini. Sekarang nih mangganya pas panen, ayo tak kirim ke tetangga. Lah ini tepat waktu namanya. Jadi Anda apakah sudah melakukan itu sesuai dengan waktunya? Memberikan kebajikan Anda? Sudah sering? Sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang meleset-meleset waktunya. Orang lapar dikasih sandal. Orang lapar dikasih sandal bingung dong. Untuk apa? Ya untuk jalan-jalan sana siapa tahu ada gedang di pinggir jalan. Kok enaknya seperti itu? Nah jadi kalau Anda sudah melakukan itu, Anda sudah 3 poin melakukan kebajikan yang sempurna. Sudah punya keyakinan, memberikan dengan hormat, dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, kebajikan itu menjadi nilainya tinggi adalah kalau Anda memberikan dengan ikhlas. Memberikan dengan tulus, ikhlas. Karena ini adalah belajar pelepasan. Saudara-saudara yang masih menggunakan tisu, Anda sering tahu pakai tisu? Waktu pilek terutama, pakai tisu. Terus Anda buang. Kira-kira waktu dibuang itu Anda nungguin tisunya itu diambil siapa enggak? Buang, Anda letakkan di meja mungkin atau dibuang di sedikit dekat kotak sampah sana, kemudian Anda duduk di situ tungguin. Siapa nanti yang mau ingus saya itu? Apakah kucing, tikus, kecoa, atau ada orang? Atau Anda sudah terus Anda buang di kotak sampah, sudah terserah itu urusannya untuk yang petugas kebersihan. Atau ada yang petugas kebersihannya sudah datang kemudian Anda ngikuti. Tisuku tadi kemana ya? Sudah saya tandain, saya kasih tanda merah-merah spidol. Dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemana lagi nih? Masa kita pengangguran nungguin tisu itu? Tidak ada toh yang Anda melakukan itu. Pernah belum? Melakukan itu pernah? Tidak pernah kan? Tisu Anda buang ya sudah buang. Nah saudara-saudara ketika Anda bisa membuang tisu dan kemudian Anda biarkan, sebetulnya itu juga prinsip ketika Anda mau berbuat baik. Ketika Anda mau berbuat baik, jadikanlah perbuatan baik itu sudah, jangan Anda ingat lagi.
Jadikan itu seperti tisu yang dibuang. Dah, ini perbuatan baiknya sudah, jangan diingat-ingat. Dengan cara seperti itu, maka kebajikan Anda menjadi sempurna. Kenapa? Karena Anda sudah tidak pernah mengingat lagi, bahkan orangnya tadi pun tidak lagi Anda digugat kalau nanti tidak sesuai dengan harapan Anda. Misalnya, Anda panen mangga nih, kemudian dari 15 butir mangga, Anda kasih tetangga 3. Anda ingat-ingat. Kenapa? Karena saya memang ngasih dia mangga, dia itu punya pohon durian. Jadi nanti lain kali, nah, saya tanam mangga bisa panen durian nih. Ini hukum karmanya gak salah ya. Tanam padi mestinya tumbuh padi, tanam mangga tumbuh mangga. Ini kok tanam mangga kok panen durian. Ya tapi kita nunggulah, duriannya sudah lumayan. Saudara-saudara, ketika kita sudah memberi, dia panen durian, kita tidak kebagian. Langsung emosi. Loh kok malah dijual? Cobalah, ingat-ingat, kamu dulu saya kasih 3 loh. Panen saya itu cuma 15. Saya kasih 3 untuk kamu. 1 durian aja kamu enggak mau kasih saya. Loh, saudara-saudara, ini kita kebajikannya itu sudah kita bagikan, sudah jangan dipikir lagi. Itu nanti kayak tisu yang tadi diikuti itu. Ini tisu ini siapa yang ngambil? Oh, dia ya yang ngambil. Oh, kalau kamu sudah ngambil tisunya, nanti lain kali, nah saya bisa nuntut kamu sesuatu. Kita kepada tisu tidak begitu, maka kebajikan itu seperti kita juga sama dengan membuang tisu, sudah jangan kita nuntut balik. Bahasa kerennya adalah ojo ngundat. Keren bahasa ngundat. Saya tidak ngomong ojo ngundat ini, karena kan ini ditonton dengan YouTube juga. Ada beberapa masyarakat yang tidak ngerti ngundat itu apa. Nah, jadi saya tadi menggunakan istilah jangan menggugat. Nah, jangan sedikit menggugat lah. Jangan mengingat-ingatkan orang tentang kebajikan kita. Sudah abaikan aja supaya orang itu juga tidak beban mental. Iya ya, dulu saya pernah dikasih dia mangga. Duh, tahun ini panen durian nggak ngasih. Ya sudahlah, tahun depan. Tahun depan lupa, iya lupa. Diingatkan sama tetangga yang ngasih 3 tadi. 2 tahun yang lalu kan sudah saya kasih 3, kok tahun ini belum lagi. Iya ya lupa. Tahun depan, janji-janji kosong. Nah, orang mau ngasih tidak usah diurus. Ya, nah itu yang kita lakukan. Anda pernah melakukan ini enggak? Perbuatan baik yang tidak diundat, tidak digugat. Perbuatan baik yang tulus. Sudah melakukan belum? Sudah? Kalau tadi melakukan dengan keyakinan, saya tidak bisa membuktikan. Ya, Anda mengatakan sudah, saya sepakat. Melakukan dengan hormat, Anda mengatakan sudah, kebajikan itu dilakukan dengan hormat, saya sepakat karena saya tidak bisa membuktikan. Melakukan tepat waktu, saya yang tidak bisa membuktikan dan saya sepakat Anda sudah melakukan semua. Tapi yang tulus ikhlas ini, kalau Anda mengatakan sudah, ada beberapa yang saya temui tidak seperti itu. Di waktu Sanggadana di masa Katina, dia datang mempersembahkan jubah Bante. Ini jubah ini saya pesen spesial loh Bante. Bante harus pakai ini. Awas kalau Bante enggak Pak. Ngancam. Awas Bante kalau enggak pakai ini, saya pesen dari luar negeri. 1 set ini.
Mudah-mudahan yang ngomong itu nonton nih. Banyak lagi yang ngomong. Wah, saya ngomong badan saya ini cuma satu. Masa ya dijubai segitu banyaknya? Nah, beberapa orang seperti itu. Ada yang begitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu pernah begitu enggak ya? Enggak, tapi kayaknya jawabnya enggak semua. Jadi saya merasa bagian yang tulus ikhlas ini belum komplit, belum semua. Itu baru jubah loh. Ada cerita lain. Jam 11 siang, Bante makan siang. Datang dia bawa rantang. Bante, ini saya masak sendiri loh Bante. Oh, saya tadi belanja pagi-pagi, ini masak ini susah loh Bante. Demi Bante, saya berkorban. Karena itu Bante, harus dimakan. Apalagi harus dihabiskan itu. Awas kalau enggak. Waduh, kena ancaman lagi. Ini para Bante ini sering kena ancaman. Saya enggak tahu apa Bante Sukito ini juga pernah diancam juga. Tapi kalau saya pengalamannya ada itu begitu itu. Apakah kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu juga pernah ngancam Bantenya? Baik, enggak usah ngomong memang betul. Enggak usah ngomong daripada nanti ketahuan ya. Jadi itu pernah terjadi saudara. Banyak sekali terjadi. Bahkan dana wihara kadang-kadang mengatakan, nih saya dana wihara, pas baik sama Bantenya. Pas enggak baik, dananya bisa diminta. Ada wihara yang dulu didanain pintu depannya seperti itu. Waktu baik sama Bantenya. Begitu tidak baik, dicopot, dibawa pulang. Jadi melongo ada masalahnya itu. Ini ada kejadian sungguhan. Dan itu banyak cerita-cerita seperti itu. Karena itu berbuat baik itu tidak mudah. Kalau kita sudah berbicara tentang persyaratannya ini tadi. Karena keyakinannya, karena kehormatnya, atau karena tepat waktunya, tulus, ikhlas. Punya semua, wah kebajikan Anda maksimal. Tapi kalau belum punya semua, kita lalu ingat ini sekarang. Ini saatnya saya harus meningkatkan kualitas diri saya. Biarlah kebajikan itu seperti saya membuang tisu. Sudahlah saya tidak mau mikir lagi. Kamu mau pakai atau tidak, sudahlah biarlah. Ini pokoknya saya juga berdana makan untuk para biku. Sudah, mau dimakan atau tidak, sudahlah. Itu urusannya biku. Karena saya sudah mempersembahkan, berarti ini sudah miliknya para biku, sudah. Bukan milik saya lagi. Para Bante mau makan atau tidak, sudahlah. Tak usah lagi dipikirkan. Nah, kalau Anda sudah bisa 4 ini, bagus. Nah, sekarang yang kelima, saudara. Perbuatan baik menjadi maksimal kalau Anda melakukannya tanpa merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan pihak lain. Apa itu merugikan diri sendiri? Kadang-kadang pada zaman dulu, di zaman Sang Buddha, ada satu cerita biku yang sakit. Kemudian biku ini mungkin agak loyo-loyo ya, agak kurang sehat begitu. Dan meminta, kayaknya saya butuh kaldu. Ya kan, umatnya tanya, Bante kelihatan loyo, apa nih? Mungkin saya butuh kaldu. Oh, tapi hari ini hari Uposatha. Nah, tanggal 1, 8 atau 15 atau 23 hari ini Uposatha. Waduh, saya coba cari dulu ya dagingnya. Ternyata hari Uposatha di zaman Sang Buddha itu tidak ada yang menjual daging di pasar. Tapi ibu ini sudah janji sama Bantenya itu, makan siang nanti saya sediakan kaldu.
Gimana ya? Ya sudahlah. Apa ya? Apa yang bisa dijadikan kaldu ya? Akhirnya ibu ini berpikir, oh ya, saya tidak punya binatang untuk saya pelihara, saya tidak punya apa-apa untuk kaldu, tetangga juga tidak punya, ya sudahlah. Tapi saya kan masih punya daging. Betisnya ini dipotong sendiri. Potong betisnya, godok, jadi kaldu. Nah, bantainya yang tidak tahu, waktu makan siang ya dipersembahkan kaldunya diminum. Wah, tapi umat-umat jadi geger. Wah, si ibu itu mempersembahkan daging kentolnya. Nah, kentol itu bahasa sini ya. Kalau bahasa YouTube ya betis lah. Nah, karena ini ditonton dari banyak orang, betisnya. Jadi betisnya itu sampai dikorbankan loh untuk bantai itu. Wah, sejak itu Sang Buddha kemudian mengeluarkan peraturan, biku jangan lagi makan daging manusia atau produknya, yaitu kaldu kan bukan dagingnya tapi produknya itu yang berhubungan dengan itu. Nah itu kenapa? Karena dana yang merugikan diri sendiri. Dana itu jangan merugikan diri sendiri, tapi juga jangan merugikan orang lain. Semua ini harus dengan keikhlasan dan kerelaan, tidak ada yang rugi. Semuanya harus bahagia. Sehingga ketika Anda berdana, Anda juga tidak merasa terpaksa. Karena misalnya, aduh ini, wah saya kalau mempersiapkan pakai jubah saya enggak bisa. Boleh enggak ya kalau saya hanya dana misalnya ini sekepel nasi. Boleh, enggak masalah asal waktunya tepat. Ya, jadi ini Bante saya cuma punya sebungkus nasi ini Bante. Nah, nasi kucing namanya. Ya, nasi kucing tuh di sini ya. Ya, nasi kucing. Jadi sedikit kemudian dikasih apa mungkin ada mie sedikit lah atau apa. Ini nasi kucing saya bisanya itu. Silakan. Tidak problem. Tidak langsung Bantenya mengatakan, "Loh, mana kaldunya?" Enggak. Ya sudah, dikasih ya kita akan terima. Ketika saya perjalanan atau ketika saya dulu tinggal di daerah perbatasan antara Thailand dengan Laos, kemudian di sana itu biasanya hanya dikasih ketan, karena daerahnya kurang begitu mampu. Ketan itu membuat kenyang sepanjang hari, jadi makan sedikit, ketan itu kenyang. Nah, dulu saya bertekadnya, pokoknya makan hasil pindapata. Nah, sudah, keliling pindapata, satu hari dapat ketan plus 1 pisang emas. Ya makan sama pisang emas itu. Tidak terlalu heboh, biasa saja. Tapi ada satu ketika, satu hari, saya hanya dapat ketan plus brengkesan jangkrik. Itu saya belum pernah makan di Indonesia. Kalau pisang emas saya sudah, tetapi brengkesan ini apa bahasa Indonesianya supaya dikenal semua orang? Pepesan, pepes. Kalau pepesan itu alat ya, alat untuk mepes toh. Pepes ya. Kalau pepesan kan alat, gorengan kan wajan. Nah, jadi saya dapat pepes jangkrik. Wah, itu waktu mau ngerasakan ketan sama pepesan jangkrik itu lumayan. Kakinya kan waktu saya buka bungkusnya, lah kok panjang-panjang gini, sotangnya apa itu, kaki belakangnya itu. Terus ini, runcing-runcingnya itu masih ada. Saya kira dulunya kecoa apa ya. Tapi kan ya ini dananya umat, saya merasa ini yang terbaik yang dia bisa berikan. Kan ini kita di desa yang wah itu betul-betul memang agak ke belakang sana. Jadi ini yang terbaik ya sudah. Tapi setelah saya angkat
kaki panjangnya itu, oh jangkrik. Kata-kata saya nadanya seperti itu aja, oh jangkrik. Saya tidak menambah dengan kata-kata yang nada yang tinggi-tinggi, tidak. Saya biasa, oh jangkrik. Bukan dengan tekanan, jangkrik, enggak. Oh jangkrik. Ya sudah. Kemudian ya coba saya makan, kriuk, kriuk, kriuk. Rasanya agak unik, agak aneh. Tapi ya sudahlah, sambil saya minumin air aja sebanyak-banyaknya. Ya masuk. Nah, saudara-saudara, ini apa maksudnya? Bahwa ketika seseorang berdana itu, ya kemampuannya dia itu. Dia tidak merugikan orang lain, dia juga tidak merugikan diri sendiri karena memang kemampuannya itu. Kalau Anda belum pernah makan pepes jangkrik, satu ketika boleh nyoba. Supaya Anda tahu yang saya ceritakan. Tapi kalau pepes itu rayap, saya kira Anda pernah. Pernah toh? Rayap. Rayap itu dipepes ada, di gongsok, dipanasi gitu juga ada. Kalau kita di hutan itu dapat itu. Rayap besarnya ya segini ini. Rayap. Saya bisa membedakan antara laron dan rayap ya. Ibu jangan maksa harus laron. Saya itu tahu bedanya. Barangnya lebar sak jempol gini kok laron. Terbangnya gimana segini? Ada kakinya. Nah, dan kalau dimakan lembut sekali seperti telur. Telur seperti putihan telur itu. Wah. Kalau itu pasti ibu-ibu pernah makan lah. Kalau di sini sudah itu biasa. Maka tadi tidak saya ceritakan terlalu heboh. Ya, yang pisang itu makan sama pisang ya enggak terlalu heboh, itu sudah biasa. Pisang emas itu biasa. Anda coba nanti makan sama nasi pisang emas. Nanti Anda akan tahu kira-kiranya seperti itu rasanya. Tapi kalau pepes jangkrik Anda boleh coba itu. Karena belum pernah umum di sini. Tapi itulah yang dia miliki di desa itu. Dan itulah yang terbaik yang dia bisa berikan. Dan kita seorang biku ya kita terima aja karena itu yang terbaik. Kenapa saudara? Karena dia memang tidak perlu merugikan diri sendiri. Kalau memang kemampuannya sampai di situ, kenapa dia harus memaksakan diri untuk lebih dari itu? Nah, itulah menjadi dana yang sempurna karena dia seadanya, tidak usah ngada-adakan. Enggak usah mengada-adakan tuh sebetulnya translate atau terjemahan dari bahasa Jawa. Ra usah nganak-anake, yen ra ono ra usah dianak-anake. Ya, jadi kalau tidak ada enggak usah mengada-ada, mengadi-adi bahasa sekarang. Nah, jadi kalau Anda punya 5 hal ini di dalam melakukan kebajikan, yang pertama Anda melakukan kebajikan dengan keyakinan, melakukan kebajikan dengan hormat, kemudian melakukan kebajikan dengan tepat waktu, kemudian melakukan kebajikan dengan tulus ikhlas, tidak usah dipikir lagi kebajikan Anda yang sudah Anda kerjakan, karena buahnya pasti kembali kepada diri Anda, dan kebajikan itu haruslah tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Kalau Anda bisa melakukan kelima hal ini, maka kebajikan Anda menjadi sempurna. Dan ketika Katina, Sanggadana di masa Katina ini Anda bisa kerjakan dengan 5 kualitas kebajikan ini, dan Anda teruskan lagi di kehidupan Anda sehari-hari, ketika Anda berbuat baik, selalu ingat kelima kualitas kebajikan ini, maka sehari demi sehari, setahap demi setahap, kebajikan Anda akan terus Anda tambah, sehingga buah kebajikan akan menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan di kehidupan ini maupun kebahagiaan
di kehidupan selanjutnya. Semoga dengan kesempatan melakukan Sanggadana di masa Katina dengan memahami 5 tambahan pemahaman kebajikan ini, Anda semua akan memperoleh kebahagiaan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utama Mahatera. Semoga uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menjadikan tuntunan dan memberikan kedamaian bagi kita semua. Selanjutnya, pembacaan Gatha Sanghadana yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita membacakan Sanggadana dengan kita bersama-sama terlebih dahulu membacakan Wandana. Handamayang Buddhasa Bhagavato Upapakana Makarang Garumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imani mayang bhante ciwarani sapariwarani bhikkhu sanghassa ono jayama sadhuno bhante bhikkhu sangho. Imani ciwarani sapariwarani patikan hatu amhakang hikaratang hitaya sukhaya. Bhante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangha berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadhu. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersembahkan jubah dan catu pacaya kepada Bhikkhu Sangha secara bergiliran. Purna sudah Bhikkhu
jalankan wasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa-masa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sama di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Usai sudah satu masa-masa, kini saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan sama di hari suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Siswa yang mulia, panutan hidup di dunia, panutan hidup di dunia. Sudah satu masa ikut menjalankan wasa 3 bulan lamanya berlatih diri, meditasi pun dijalani. Ini saat bagi kita para umat Sang Buddha memberikan dana bagi Arya Sangka, siswa nan mulia pejuang damai. Berdana, mari berdana di bulan suci Katina. Berdana, mari berdana untuk kepentingan Arya Sangka.
bagi Arya Sandra, siswanan mulia pejuang damai. Selanjutnya yaitu pelimpahan jasa dan pemercikan air parita. Kepada Bapak Ibu yang berada di barisan paling depan dimohon untuk menuangkan air pelimpahan jasa. Saudara-saudara, marilah di puncak acara Sanggadana di masa Katina kita, setelah kita melakukan kebajikan dengan memiliki kelima kualitas kebajikan, sehingga dapat memberikan kebahagiaan sebagai buah kebajikan yang kita lakukan, maka kebahagiaan ini bukan hanya kita rasakan atau kita nikmati sendiri, tapi marilah juga kita pancarkan, kita limpahkan semua kebajikan ini kepada sanak keluarga, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dimanapun mereka berada, apakah itu orang tua kita, leluhur kita, bahkan juga orang tua di kehidupan yang sebelumnya, semoga dimanapun mereka berada selalu berbahagia. Limpahan jasa dilakukan dengan menuangkan air dari tempat yang penuh menuju ke tempat yang kosong oleh perwakilan para umat yang hadir, dan kita semua merangkapkan kedua tangan di depan dada dan mengucap di dalam batin kalimat semoga semua makhluk berbahagia, sekaligus akan dilanjutkan dengan pemercikan air parita. Marilah sekarang yang membawa guci dipegang tempat airnya dan kemudian dituang perlahan-lahan. Ya tawa riwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yata mani joti raso yata Sabitiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bawatwantarayo suki digayuko bawa abiwadanasi lesani janggoda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadano ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise patawi pokare abiseke sababudanang agapato pamodati sunang katang sumanggalang supabatang suhutitang sukano sumuhuto casuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang pada
kinang pada kinang mano kamang panidite pada kina nikatwana labang tate pada kine bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bawena sada soti bawantu te. Selanjutnya, puja bakti akan ditutup dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bhante. Abhiwadana silisa nicang buddha pacayino cetaro dhamma wadanti ayu wanno sukhang palang. Umat dimohon untuk tetap bersikap anjali. Yang mulia Biku Sangha meninggalkan Dhammasala.